وتمأم بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوثان والأبدان ثم إلى حضرة من كل جميع جميع بينهم يا الله يا رب يا الله يا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ولهذا أحب أن تكون خيورهم للناس ابتداء من غير وعد وإذا احتاجوا إلى الوعد تنبهوا لإنجازه في وقته وعلى هيئته التي وعدوا عليها وبالغوا في ذلك وكان إنجازهم للوعد أحسن مما وعدوا عليهم رضوان الله فكذلك ينبغي أن يكون المسلم إسعاف طالب رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق di halaman 81 ya di halaman 81 Al-Habib Umar berkata Walihada ahabbu oleh karena itu walaupun di sini menggunakan hada isyarah lil garib isim isyarah bentuknya dekat lil mufradil mudzakkar untuk mufrad mudzakkar hada tetapi maknanya oleh karena itu bukan oleh karena ini. Itulah dalam bahasa Indonesia. Ahabbu an takuna khuyuruhum linnasi. Mereka cinta sebaik-baik manusia, sebaik-baik mereka di kalangan manusia itu ibtidaan min ghairi wa'din. Itu selalu mendahulukan tanpa ada janji. Bahkan tuh orang sebaik-baik orang itu adalah orang yang betul-betul menepati janji. Hatta dia tidak berjanji, dia menepati. Bagaimana kalau dia berjanji? Itu dia maksudnya. Kalau dia tidak berjanji, dia tepatin. Apalagi dia berjanji. Terkadang kita janji manis. Janjinya manis betul. Tetapi pelaksanaannya pahit. Untuk nanti pokoknya kalau misalnya kita jadi berkeluarga mau pilih istana yang mana? Istana Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, itu punya negara. Ente janjiin lagi buat perempuan. Allahu Akbar. Tuh perempuan iya aja lagi. Giliran udah saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Tuh perempuan bilang, "Bang, katanya mau ngasih istana negara." Ini perempuan juga enggak paham juga. Gitu. Ini artinya jangan kebanyakan janji. Orang biasanya kalau kebanyakan janji itu tanda di mana imannya itu tipis. Banyakkan janji. Lebih baik kita kalau misalnya nggak punya duit jangan banyakin janji. Ada duit baru, ayo deh bismillah. Jadi langsung. Jangan kebanyakan janji. Janji boleh kalau misalnya sekira-kira dia yakin bahwa dia bakal tepati itu janji. Nah, nanti habis ngaji Bapak beliin durennya. Tapi ada duit. Tapi kalau misalnya nggak ada duit, dia janji kayak gitu kan kesian. Ngarep dapat orang, kira-kira aja dapat duit, kira-kira aja dapat amplop, kira-kira aja dapat jangan yang kayak begitu. Hatta anak sendiri nggak boleh berkebanyakan janji. Andaikan betul-betul dia janji kepada anaknya, tetap dia untuk dia laksanakan. Itu hatta kepada anak, bagaimana kepada orang lain. Minta.
Pokoknya kalau misalnya lulus ujian, pokoknya kalau lulus puasa dengan benarnya, pokoknya kalau ini gitu. Masya Allah, nanti bakal dibeliin motor, nanti bakal dibeliin sepeda, nanti bakal dibeliin ini. Belum punya duit jangan, tapi kira-kira ada duit, bismillah. Wa idza ihtaju ilal wa'di, kalau mereka memang betul-betul butuh untuk berjanji, emang udah betul-betul butuh nih untuk berjanji, tanabbahu li injazi, mereka selalu ingat untuk menepati janjinya. Fi waktu, di waktunya, betul-betul tuh. Kan kemarin kita sudah membahas betapa Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq itu ketika berjanji itu tidak mampu untuk makan, tidak mampu untuk minum, tidak mampu untuk tidur sebelum beliau menepati janjinya. Sampai istrinya bilang, wahai suamiku tercinta, malak la tashrab wa la ta'kul wa la tanam. Ada apa engkau wahai suamiku tercinta? Enggak makan, enggak minum, sampai enggak bisa tidur. Apa jawaban dari Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq? Wahai istriku tercinta, bagaimana mungkin aku bisa makan, minum dan tidur sementara aku masih punya janji yang belum aku tepati? Begitulah kakeknya beliau, Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin, kakek beliau itu buyut cicit dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjanji, menguning muka beliau, pucat. Bukan cuma sekedar ketika dalam satu riwayat ada beliau ketika mau wudu atau lagi dalam keadaan wudu pucat pasi, mau sholat lebih pucat pasi lagi, sampai istrinya mengatakan, malak ya zauji, ada apa engkau wahai suamiku tercinta? Engkau mau berjumpa dengan Allah, engkau pucat. Aku takut kalau Allah tidak terima sholat dan wudu dan amal ibadahku. Aku takut tuh, lihat. Ini Al-Imam Ali Zainul Abidin, sama beliau juga. Bahkan Masya Allah, Masya Allah, kalau misalnya beliau berjanji, nggak mampu untuk bisa melakukan apa-apa kecuali untuk menepati janjinya. Siapa beliau? As-Sajjad, Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, yang dianugerahkan dengan kata-kata As-Sajjad, yang ahli sujud, yang cucunya Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, wali, bahkan pemimpin para wali pada zamannya, silsilah dhahabiyah dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilah emas dalam keturunan Rasulullah. Ketika meriwayatkan hadis, berapa banyak hadis baginda Rasulullah yang datang dari beliau, yang kemudian beliau riwayatkan ke Sayyidil Imam Musa Al-Kadhim, terus kepada Sayyidil Imam Ali Ridha, atau beliau berikan kepada Imam Ali Al-Uraidi, kemudian terus kepada anak-anak keturunan beliau, sampai kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, terus saya sampai kepada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, terus panjang lebar sampai kepada Imam Abdul Rahman As-Saggaf, silsilah dhahabiyah. Masya Allah. Dan ini adalah guru dari Al-Imam Abu Hanifah, guru dari Al-Imam Malik bin Anas, sampai Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Untung aku berjumpa dengan Imam Abdurrahman, untung aku berjumpa dan berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Andaikan aku tidak berguru kepada beliau, aku di antara orang yang celaka. Ini Al-Imam Abu Hanifah, seorang imam besar, mujtahid mutlak, bahkan pendiri imam madhab yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Seraya beliau berkata seperti itu, andaikan aku tidak berjumpa dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, niscaya aku bakal menjadi orang-orang yang merugi. Minal mardudin, kan ada doa-doa tarawih, wala taj'alna minal asyga'il mardudin, janganlah engkau jadikan kami di antara orang-orang celaka dan orang-orang yang tertolak. Itu. Kalau Imam Abu Hanifah berkata seperti itu, apalagi kita yang alhamdulillah kita berada dalam poros sanad dari Sayyidul Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika kita berguru kepada Al-Habib Umar, sang pengarang kitab ini, Is'af Talibi Ridhal Khalaq, pengarang kitab Khuluquna, pengarang kitab-kitab yang sangat monumental, sangat-sangat Masya Allah religius sekali. Kita udah masuk dalam sanad, Insya Allah kita di dunia bersama Habib Umar dengan sanad-sanad sampai kepada baginda Rasulullah, di akhirat juga bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita kaji kitab ini, kalau Al-Imam Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu beliau pernah berkata,
siapa saja yang mengurus NU dengan benar, aku berdoa. Aku berdoa untuk dia dan anak keturunannya untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah lewat aku. Akan aku berikan syafaat buat dia. Akan aku berikan syafaat. Itu Hadratul Syekh Haji Hashim Asy'ari. Sama, mereka para ulama-ulama begitu juga. Mereka para ulama cinta kasihnya lebih banyak daripada marahnya. Gitu, Masya Allah. Terkadang tuh guru mau marahin murid yang kemana-mana tanpa izin, keluar tanpa izin, keluar tanpa izin, keluar tanpa izin, mau marah gitu. Hatta dia bahkan, ya Allah, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk pesantren sebelum orang tuanya datang. Tahu-taunya nggak datang orang tuanya, lah kakak wala orang tuanya, iba lagi hatinya. Ya Allah. Jadi itu memang guru lebih banyak sayangnya. Kalau itu guru, bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang lagi, dia bawa temen biar nggak diomelin sama guru. Misal udah berjuta-juta tahun, beratus-ratus tahun dia nggak ngaji, tahu-tahu dia ngaji, dia bawa temen biar nggak diomelin. Iba tuh guru, ya Allah, ya kan? Guru lagi mau sholat, dia pakai assalamualaikum, assalamualaikum, dia mau sholat. Padahal kemarin-kemarin guru nggak lagi mau sholat, dia nggak pakai assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, tebar pesona. Akhirnya tuh guru iba. Tuh lihat, itu guru bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah tempat rahmah, manzilur rahmah, tempat kasih sayang. Dan beruntung kita berada dengan mereka yang kasih sayangnya lebih banyak. Inna rahmatullah, sesungguhnya kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengalahkan murkanya. Jadi kasih sayangnya Allah, Allah menangin daripada murkanya. Kadang Allah lagi murka, Allah lagi marah, tuh hamba dekat sama wali, tuh hamba dekat sama ulama, nggak jadi murka Allah nggak jadi murka. Kenapa? Dia dekat sama kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka para ulama-ulama kita selalu yang mereka kaji kitab-kitab mereka para ulama, para wali, guru-gurunya. Tujuannya seperti itu, gitu. Kan bisa jadi mereka dalam keadaan satu perjalanan kemudian terjatuh dalam satu perjalanan, ini dan itu. Tapi karena mereka yang mereka kaji adalah buku dan kitab guru-gurunya, para aulia, para ulama, akhirnya rahmat Allah turunkan lagi kepada mereka. Allahu Akbar. Nah ini juga, andaikan itu mereka butuh untuk janji, emang betul-betul butuh untuk janji, tanabahul injazi, mereka tersadarkan untuk menepatinya, fi waktihi, di waktunya, betul-betul di waktunya ditepati, ditulis benar. Makanya kita biasakan, kita janji, utang kan janji, ad-dainu wa'd, hutang itu adalah janji. Biasakan kalau misalnya kita hutang, tulis, kita tulis, saya punya hutang sama fulan, saya punya hutang sama fulan, saya punya hutang sama fulan, sama fulan. Ini kebanyakannya orang terkadang dia utang rokok misalnya, rokok 1 batang, 2 batang, 3 batang, 4 batang, yang padahal hukum rokok udah ketahuan, ya, hukum merokok udah ketahuan, tapi masih tetap ada temannya minjamnya rokok, minjam rokok, nggak ketahuan tuh jumlahnya, saking sedikit. Atau terkadang sama temennya minjem dong duit 20.000, minjem dong duit 10.000, dia pikir kecil, tapi kan tetap ad-dainu wa'd, hutang itu adalah janji, dan janji itu wajib untuk ditepati. Sama sebagaimana al-wa'du dain, sama. Kita tahu ad-dainu wa'dun, hutang itu adalah janji, sama al-wa'du dainun, sama. Janji juga itu adalah hutang. Janji yang wajib ditepati. Kalau nggak ditepati berarti dosa, sebagaimana itu hutang. Ya, jadi kalau misalnya ada orang berhutang, tulis. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menganjurkan kepada kita, walaupun ini hukum tidak wajib. Wa idza tadayantum faktubuh, jika kalian berhutang, tulis. Sayyidina Imam Umar bin Khattab, beliau seorang khalifah, presiden kaum muslimin seantero dunia, bukan satu negara, bukan hanya Al-Madinatul Munawwarah, bukan hanya Makkah Mukarramah, bukan Al-Haramain Al-Syarifain, Makkah dan Madinah saja. Dunia Islam ketika itu dipimpin oleh Sayyidina Imam Umar bin Khattab. Itu ketika beliau punya hutang, beliau tulis dan beliau taruh di bawah bantalnya. Seraya beliau berkata, kalau aku meninggal dunia,
atau keteruskan dalam tidurku kemudian meninggal dunia, maka hendaklah anak dan istriku untuk membayarkan hutang ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Tuh lihat betapa hati-hatinya mereka. Para pembesar kita, qudwatuna, contoh-contoh kita, imam-imam kita, ikuti. Jangan kita punya hutang berketerusan. Kita punya hutang, Masya Allah, kemudian kita beli sesuatu yang gak ada manfaatnya. Hutang kita banyak, lauknya kita, Masya Allah, daging, oh telur, lauk, hutang masih banyak. Asik-asikan dia makan daging, asik-asikan dia makan ini dan ini, hutangnya masih banyak. Penuhi janji dulu, bayar hutang dulu. Wa alaiha atihi, dan dengan gayanya bayar, penuhi janji allati wa'adu 'alaiha, yang mereka sudah berjanji dengan janji-janji tersebut. Wa balaghu fi dzalika, dan mereka betul-betul memaksimalkan untuk menepati janji. Janji jam 8, jam 8. Ini terkadang orang, Masya Allah, janji jam 8, jam 10 baru datang. Kebiasaan betul. Apalagi orang-orang seperti kita nih, seperti kita, janji jam 8, jam 10 baru datang. Orang yang dijanjian udah jam, Masya Allah. Saya pernah waktu ketika saya masih di mukim di Tarim, belajar di Tarim Hadramaut di Darul Mustafa, saya berjanji sama salah satu guru. Ketika itu salah satu guru dari Irak, ya, asalnya dari Irak. Saya berjanji kita ketemu nanti di Maktabah Darul Mustafa, ya. Itu betul-betul dia janji betul. Dia betul-betul dia menepati. Saya ketika itu janji jam 20.00 waktu Tarim, jam 8. Jam 8 kurang dia udah datang. Untung saya datang pas jam 8. Alhamdulillah. Tuh lihat. Beliau jam 8 kurang udah datang. Padahal itu adalah seorang guru. Dan saya sebagai seorang murid, saya jam 8-nya, dia jam 8 kurang baru sudah datang. Akhirnya beliau mengatakan, begini ya Khairul Hidayah, janji harus betul-betul disiplin. Karena seorang muslim terlihat akan janjinya. Kalau misalnya dia jalankan, berarti dia seorang muslim. Kalau dia tidak jalankan, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia wa idza wa'ada akhlaf, kalau misalnya dia janji, dia kemudian ingkar. Itu adalah seorang munafik. Wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tu'mina khana. Itu diantara tanda-tanda orang-orang munafik. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar. Ingat, untung ente janji jam 8 dan jam 8 ente sampai. Kalau udah jam 8:05, anda nggak anggap ente, Masya Allah. Anda nggak anggap ente, Masya Allah. Kita kan biasa jam karet, gitu. Kita lagi mau naik penerbangan jam 20, Masya Allah. Teorinya juang jam 20, jam 8, tahu-taunya jam 11. Ladies and gentlemen, maka pesawat kita akan ditunda, Masya Allah. Maka kereta akan ditunda, semuanya kita janji ini. Bisa jadi karena kita kebanyakan janji, kita nggak terima, kita nggak jalankan tuh janji, pesawat akhirnya ngebohongin kita, kereta akhirnya ngebohongin kita, dan orang ngebohongin kita. Kama tadi itu sudah, sebagaimana engkau melakukan, engkau bakal diperlakukan. Kama taf'al tuf'al, sebagaimana engkau melakukan, engkau bakal diperlakukan. Sebanyak kita berjanji, sebanyak itu juga kita ingkar, banyak juga orang bakal janji kepada kita, mereka bakal ngingkarin kita. Hati-hati itu, gitu. Hati-hati, jangan biasakan, betul. Yang penting kan saya sudah jalankan, betul, tapi karet, gitu. Karena betapa banyak orang berilmu, bisa jadi tuh ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak bermanfaat lantaran tidak memenuhi janji. Hatta dia jalankan, tapi kan sudah karet, sudah melar tuh janjinya. Sampai dia mengatakan, di kita di Irak, kalau misalnya janji, betul janji, gitu. Tapi kita kebanyakan di negara kita, Masya Allah, bahkan jadi tradisi. Kalau sudah janji jam 8, jam 9 baru pada datang. Allahu Akbar. Sudah dikabarkan bahwa pengajian jam 8, jam 9 datang. Sudah dikabarkan bahwa ini dan itu acara jam 8, jam 9 baru pada datang. Allahu Akbar. Akhirnya semuanya acara berantakan semuanya. Lantaran ingkar janji. Tapi mereka kaum salihin wa balaghu fi dzalika, memaksimalkan janji.
Wa kana injazuhum lil wa'di ahsan mimma wa'adu alaihim ridwan Allah Subhanahu wa taala, dan menepati mereka akan janji itu lebih baik daripada mereka berjanji kepada mereka. Jadi betul-betul mereka kalau misalnya berjanji menepati, dan itu keindahan buat mereka. Fakadzalika yanbaghi an yakuna al-muslim, demikian yang seyogianya kaum muslim lakukan. Ketika itu kaum muslim betul-betul melakukan menepati janji. Seyogianya seperti itu, sepantasnya seperti itu. Sewajarnya yang namanya kaum muslim menepati janji. Janji. Di sini Al-Habib Umar banyak mengambil contoh. Dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khalaq bi Bayani Makarimil Akhlaq. Ini beliau banyak sekali mengomentari tentang permasalahan ini. Wa minal ajab, anehnya gitu. Karena ada orang bilang ajib. Dia nggak tahu ajib artinya apa. Dia makan nasi kebuli pakai daging kambing, ajib nih ajib. Ma makna ajib? Apa artinya ajib? Dia nggak tahu. Wa minal ajab, anehnya, anna dzalika, yang demikian itu, intashara hatta fi mawa'idil muslimina fi a'malihim mathalan, berkembang di janji-janji kaum muslimin dalam perbuatan mereka. Ini dijadikan contoh banyak perkembangan di kaum muslimin, orang nggak menepati janji, padahal itu di kalangan kaum muslimin. Yang ajaran Islam menepati janji. Ya, ajaran Islam betul-betul menepati janji. Dan baginda Rasulullah tadi bahkan sampai menempatkan posisi orang yang ingkar janji adalah orang-orang munafik. Betapa banyak orang tebar pesona janji. Pokoknya saya kalau dipilih oleh jamaah, waduh, kalau saya udah jadi ini dan itu, udah naik di atas dia lupa. Ya, karena kebanyakan orang kalau sudah naik kursi nggak mau turun, enakan duduk. Udah di atas kursi roda, udah di atas kursi ini, enakan duduk mereka. Janji, tinggal janji, manisnya doang kelihatannya. Akhirnya kaum du'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin, fakir dan sebagainya, kasihan mereka yang telah terjanjikan. Masih banyak orang-orang yang lebih alim, lebih pintar, lebih menepati janji. Lantaran ini dia dijanjiin, akhirnya dia yang dipilih. Padahal astagfirullahaladzim, hati-hati, betul-betul hati-hati. Janganlah kita berhimpun dengan permasalahan seperti itu. Jangan kita banyak bergerak dalam permasalahan seperti itu. Berada kita di dalam satu majelis yang penuh dengan sakinah, yang penuh dengan tumakninah, berada di majelisnya baginda Rasulullah, majelis keagungan Allah Subhanahu wa taala, majelisnya mereka kaum-kaum salihin, menenangkan hati kita, menenangkan hati kita. Fatajidul ladzi wudhifa fi amalin muayyanin, engkau jumpai orang yang dikasih job description, dikasih job dalam satu perbuatan tertentu. Seorang guru nyuruh kepada santrinya, tolong kasih undangan, tolong kasih undangan. Kemudian santri ngasih ke santri yang lain, itu sudah tidak menepati janji, dosa. Kemudian dengan dalih, kan yang penting tuh undangan sampai, salah. Ente sudah diamanati oleh sang guru, berarti lewat tangan ente. Ini kebanyakan seperti itu kita. Yang penting kan tuh undangan sampai, tidak, berarti ente sudah tidak amanah. Guru melihat kondisi seperti ini, berarti dia sudah mengatakan, berarti ini murid udah nggak amanah. Murid udah mengatakan zuhur, pokoknya insya Allah sampai saya zuhur. Udah zuhur dikali zuhur, dikali Bang Toyib nggak datang-datang, dia nggak datang, dilihat. Berarti ini porosnya murid seperti ini berarti. Belum mendapatkan nilai berkah, janji. Pokoknya besok saya datang, nggak datang. Hatta tuh keringat dari atas langit itu keluar, keringat bukan air hujan. Tetap janji adalah janji. Janji adalah janji. Ingat, janji kita kepada Allah, janji kita kepada Rasulullah, janji kita kepada guru, janji kita kepada mereka para ulama, janji kita kepada umat, janji. Ingat, gitu. Atau ada orang diberikan job atau dikasih tugas ini, dia malah menjalankan yang lain, enggak menepati janji.
tetap munafik juga. Ya kan? Disuruh ngepel bawah, dia ngepel atas. Ketika ditanya, kenapa bawah tidak dipel? Atas yang saya pel. Tidak. Tetap dia menyalahi janji. Dia menyalahi aturan yang ada. Nah, seperti ini adalah ada di dalam hatinya itu karakter kemunafikan. Munafik dia sudah masuk. Dia sudah mulai masuk dalam area munafik. Kalau orang udah mulai masuk dalam area munafik, repot. Dilihat dari ini aja, dari hal-hal terkecil. Kalau seorang muslim ketika disuruh, diperintahkan, dia langsung bergerak. Dia tidak tunda-tunda. Ya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Ketika engkau berada di pagi hari, ada bahkan dalam satu riwayat hadis baginda Rasulullah, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunda di sore hari. Ini terkadang disuruh, ntar dulu, dia ngopi dulu, ngeteh dulu, akhirnya tertidur. Berarti inilah orang-orang yang selalu bakal terbelakang. Karena orang-orang maju, orang-orang yang mempunyai pemahaman maju dan orang-orang sukses, dia selalu menjalankan. Sekarang dia bisa jalankan. Ya, kita lihat mereka orang-orang sukses di dunia. Kita lihat saja orang-orang sukses di dunia. Itu mereka ketika berjualan, berniaga, mereka menjalankan sekarang. Kenapa untuk tunda untuk besok? Terus. Hasil dan sukses. Dan orang yang sukses dengan akhiratnya, mereka berdakwah, janji terus mereka tepati, dakwah. Dia berdakwah, dia janji dengan orang miskin kan, dengan orang kaya, tetap dijalankan. Tidak dibeda-bedakan mana antara orang miskin dan orang kaya. Mana pejabat dengan konglomerat, tidak. Kalau misalnya dia berjanji dengan konglomerat atau pejabat, jam 8 janji, jam 7 sudah datang. Tapi kalau dia janji dengan rakyat jelata atau kaum miskin, du'afa, jam 8 janji, jam 10 belum datang. Astagfirullah. Kita lihat tahlilan di rumah orang kaya, gedung, Masya Allah, gedung tahlilan ba'dal isya jam 8, ba'dal maghrib udah ada, hatta sebagian ba'dal asar udah ada tahlilan. Tapi giliran di rumah orang miskin, gubuk, reot, jam 8 tahlilan, jam 10 orang nggak pada datang. Itu pula dikasih tahu, Pak datang Pak, dikasih tahu lagi ke rumahnya masing-masing, Pak datang, kasihan. Apakah ini yang disebut dengan seorang muslim? Dia membeda-bedakan mana pejabat, mana rakyat? Dia tidak bedakan, semuanya sama. Ingat, mereka meninggal duluan, apakah kita tidak bakal meninggal? Sekarang mereka ditahlilkan, apakah kita tidak mau ditahlilkan ketika kita meninggal dunia? Dan itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba engkau lihat berapa banyak orang yang diberikan pekerjaan dalam satu perbuatan, walahum mau'idun fil maji. Dia ada janji untuk datang, wal khuruj, atau dia keluar, yukhillu bihadzal wa'di. Kemudian dia menyalahi janjinya. Dianggap remeh, wa yukhlifu, dan dia menyalahi janji. Allah janji datang ya, insyaallah anda datang besok. Ditunggu, enggak datang. Dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya Allah, Allahu Akbar. Janji, tinggal janji lagi. Bal fi da'watil muslimin. Kita lihat bahkan undangan-undangan, kita lihat. Kan banyak undangan-undangan. Undangan jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11. Dia datang jam 12. Tuan rumah udah mau tidur, apa semuanya, dia baru datang. La ilaha illallah. Undangan dari jam 8 sampai jam 11. Dia datang jam 12. Ini biasa banget nih kita. Kenapa sih kita menyalahi janji mulu? Kelihatannya gampang, munafik jadi mempermudah janji. Itu munafik, hati-hati, menggampangkan janji-janji. Ntar dulu dah, baru jam segini, ntar dulu jam mereka udah nunggu. Seperti kalau misalnya dalam acara tasyakuran, sunatan atau nikahan, tuan rumah udah nunggu, udah capek. Oh, perjanjian di sini udah jam 11, capek dah. Udah jam 12 malam, udah waktunya tidur. Orang pada datang. Mohon maaf ya, anda datang ini telat. Udah telat lagi. Seenak-enaknya dia datang. Udah gitu dia ngobrol sampai 1-2 jam. Kalau udah telat, datang, ibaratnya ngasih amplop pulang. Nggak usah makan, malu dong. Ente udah nyalahi janji, pakai makan.
udah gitu pakai ngopi, udah gitu pakai ngobrol. Kasihan dia, udah capek. Dari beduk subuh di ibarat udah perjanjian untuk persiapan untuk nikahin anaknya, sampai menjelang beduk subuh lagi untuk nemenin tamu, kan capek. Nah ini lihat kita, dan ini sudah berkembang banyak di kalangan-kalangan kita. Undangan buka puasa bersama, sahur dia datang. Assalamualaikum, mohon maaf ya, Allah Akbar, yang benar aja. Janjinya sebelum zuhur dia datang, janji pokoknya dari Bogor sebelum zuhur saya datang. Tahu-taunya kapan datangnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Janji. Kita mau hidup nikmat, mau hidup nyaman, tapi kita penuh dengan ingkar janji. Astagfirullah. Faqad yad'un nasa li munasabatin. Al-Habib Umar nih lihat, berkata, terkadang ada seseorang mengundang untuk acara. Minal munasabati. Di munasabatin minal munasabati, untuk mengundang salah satu acara. Contohnya as-sa'ata kaza wa kaza. Contohnya jam ini dan jam ini. Dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 misal. Fayati dhuyufu ba'dhum mutaqaddimun wa ba'dhum mutaakhirun. Kemudian tamu sebagian datang sebelum waktu undangan dan sebagian setelah waktu undangan. Undangan dari jam 8 sampai jam 11. Dia datang jam 7. Kan belum ada kue, belum ada makanan, benar-benar dah. Mohon maaf nih, anak lagi ada kesibukan, mohon maaf. Kan kesian tuan rumah. Dodol belum ada, betul kan? Kue wajik belum ada. Kemudian apalagi agon belum ada. Kemudian ini dan itu belum ada. Allahu Akbar. Kesian. Jam 7 dia datang, udah gitu banyak banget yang datang jam 7. Undangan jam 8. Ngapa jadi jam 7 datang? Undangan jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Kenapa jam 12 datang? Ini kebanyakan, banyak. Ini Habib Umar. Artinya beliau betul-betul mencermati berapa banyak tuh kejadian masyarakat yang banyak menyalahi aturan. Ini menyalahi aturan, kelihatan menurut kita kan biasa-biasa saja. Itu mah santai. Dia juga nanti jam 12 masih bangun. Capek dia. Kita yang memang sudah ada kekuatan banyak, dia capek, dia sebagai tuan rumah. Ba'dhum mutaqaddimun wa ba'dhum mutaakhirun liman tashara minal ikhlali bihadzal khuluqi. Karena banyak meremehkan akhlak-akhlak ini. Menganggap remeh akhlak ini. Hadis sunnati, dan menganggap remeh sunnah. Sunnah Rasulullah betul-betul menepati janji, dianggap remeh. Dia janji sama siapa? Janji sama Allah, sama Rasul, sama guru, sama ulama, sama anak, istri, sama keluarga, sama handai taulan, sama kaum muslimin lainnya. Nggak pernah nggak tepat waktu, selalu ingkar, hatta la yatadarrar alladhi ja'a 'alal wa'di, sampai bermasalah janji tersebut. Jelas kalau tuan rumah bilang jam 8, ada tamu jam 7, kan belum siap-siap apa-apa. Kalau begitu bisa jadi cendol belum datang, masih di rumah tukang cendol. Kalau ngadain nikahan atau sunatan misal, tukang cendolnya belum ada, orang masih di rumah tukang cendol gitu. Geplak masih ada, masih di rumah pok siapa, wajik begitu juga gitu, bajigur dan sebagainya, mie ayam, mie pangsit dan sebagainya, belum siap apa semuanya. Benar-benar dah. Tuh lihat, tolong janji adalah janji. Dan banyak sekali kaum muslimin, bahkan di sini dikatakan bisa babi takhallufil mutakhallifi, tersebab menyalahi orang yang menyalahi aturan. Kalau dengan yang lain dia kuat, giliran dia janji nggak pernah kuat, sama dia munafik dia. Walinjizu sahibul walimati wa'adahu kadzalika. Demikian juga berapa banyak yang tuan rumah tidak menepati janji. Dia bilang jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Tahu-taunya kuenya belum ada. Dia nggak dapati janjinya juga. Jam 8 belum siap-siap. Janji jam 8 belum dibuka untuk acara. Itu juga nggak boleh. Orang udah datang jam 8 itu masih sepi. Kasihan banget tuh, Masya Allah. Belum acara qasidah, belum acara zikiran, belum acara apa, masih sepi. Berarti nggak menyalahi janji. Jadi kalau misalnya tuan rumah udah mengatakan jam 8,
Ada orang nggak ada orang, mulai aja. Itu kaum solihin. Lihat, kaum solihin kalau misalnya ngundang maulid atau ngundang apa, jam 8, ada orang nggak ada orang baca maulid. Jam 8 tuh, kan janji jam 8. Ada orang nggak ada orang baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tahu-tahu orang banyak, pas giliran makan nggak ada masalah udah. Giliran makan baru orang-orang banyak datang. Ya orang soalnya bilang, kan saya udah janji jam 8. Oh saya gini, kenapa ceramahnya udah duluan? Udah janji jam 8 sampai jam 11 selesai. Orang-orang datang jam 11. Ketika itu udah tinggal baca doa doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amin. Orang baru pada datang, nggak ada urusan. Itu lihat orang soleh. Jadi nggak ngelihat ada atau tidaknya orang. Jam 8, bismillah. Orang yang berjanji, kan dia berjanji dengan Allah. Hakikat kita berjanji dengan manusia, kita berjanji dengan Allah. Sebanyak kita ingkari janji kita, berarti sebanyak kita ingkari juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau mengingkari janji dengan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Itu kan hambanya Allah. Ketika kita berjanji dengan hambanya Allah, berarti kita berjanji dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta, seru sekian alam. Besok anda datang, nggak datang. Besok pokoknya anda bawa ini, nggak bawa. Dan nggak ucapkan mohon maaf lagi. Astagfirullah. Wala yunjizu sahibul walimati wa'dahu kadzalika fayadhi'u waqtun katsirun. Kemudian waktu banyak akhirnya sia-sia. Itu banyak waktu yang sia-sia karena tidak menepati janji. Enak betul orang kalau udah berjanji, mohon maaf, enak betul. Maaf. Dijadikan maaf itu cuma sekedar ungkapan gitu. Padahal maaf itu ucapan yang sangat sakral. Minta maaf adalah sesuatu yang sangat sakral. Ini setiap maaf, mohon maaf ya anda dijanji telat, mohon maaf ya anda janji nggak datang. Enak betul dia ngomong kayak begitu. Sementara yang dijanjikan dia nunggu, dia melongo, dia ada hajat yang lain atau dia ada jadwal yang lain, dia tidak ikuti. Demi apa? Karena dia demi berjanji. Seperti ada ulama banyak sekali. Ada ulama dijanjian pada hari ini jadwal di sini. Akhirnya kan dia nggak nerima jadwal yang lain, nggak nerima dari jauh-jauh hari. Tahu-taunya pas hari di mana beliau mau datang dibatalin. Itu yang batalin keterlaluan. Tuh ulama janjinya banyak, tuh ulama tuh kerjaannya banyak, bukan hanya di satu tempat banyak. Dan beliau ketika membatalkan janji dengan yang lain itu kalau misalnya mau dihitung dengan matematik itu berapa. Tapi mereka tidak pernah melihat uang. Mereka para ulama kaum salih nggak pernah ingat dan nggak pernah memahami itu semuanya dengan uang. Karena udah janji, jangan udah janji. Ini tolong ulama ini enggak, udah janji tuh, lihat. Betapa disiplinnya untuk mereka para ulama. Nggak ngelihat uang, nggak ngelihat harta. Tidak, yang dilihat adalah janji. Kita coba udah janji sama guru, tahu-tahu kita berjanji dengan teman yang kita ikutin. Hatta kita sudah berjanji sama teman, kemudian guru meminta kita datang ke tempat guru, batalkan janji dengan teman. Apalagi kita sudah berjanji dengan guru, kemudian teman minta, tinggalkan teman. Hatta sejuta teman, kita kan ya Allah. Makanya ilmu banyak tuh di pesantren, di perguruan tinggi, di madrasah, di mana saja banyak tidak bermanfaat. Ini diantaranya karena mereka tidak menepati janji dengan gurunya sendiri. Ilmu yang sudah diambil dari gurunya, tapi gurunya dibuat gigit jari. Dibuat gigit jari. Bagaimana mungkin engkau bakal menjadi ulama kalau engkau ketika menjadi santri tidak menghormati guru engkau? Bagaimana mungkin engkau nanti bakal menjadi guru dan murid-murid engkau bakal berbakti kepada engkau sementara engkau tidak menghormati guru engkau? Dan bagaimana mungkin engkau bakal menjadi nanti orang tua tetapi engkau tidak berbakti kepada orang tua engkau? Tidak bakal mungkin. Yang ada adalah anak-anak engkau bakal durhaka kepada engkau karena engkau durhaka kepada orang tua engkau. Itu kehidupan kita nggak lihat sekarang. Ketika kita menyayat hati guru kita, menyayat hati orang-orang tua kita, lihat kejadian yang akan datang dalam kejadian murid kita atau kejadian
anak-anak kita atau anak keturunan kita dan sebagainya. Lihat di waktu nanti yang akan datang. Sekarang mungkin tidak terasa menyalahi janji dengan mereka, tapi nanti akan terasa besar. Waliyanjizu sahibul walimati wa'adahu kadzalika wa yadhun katsiran bima rubbama sababa dzalika tadurran li katsirin minal muslimin. Yang demikian itu bisa menjadi sebab bahaya banyak dari kalangan kaum muslimin. Wal qasdu annahu yanbaghi li ahli Islam, tujuannya di sini Al-Habib Umar berkata, ini tujuan. Ya Allah, banyak janji tidak ditepati, janji tidak ditepati, kan gak enak banget. Tujuannya apa? Untuk memenuhi janji. An yadhbitu syu'unahum bimawazin syar'ihim, untuk betul-betul menguatkan urusan mereka dalam timbangan syariat. Syariat itu betul-betul kuat. Kalau kita bisa memenuhi janji, iman kita kuat, takwa kita kuat, itu nanti bakal menghasilkan seperti itu. Ibarat kalau kita sekarang nih minum jamu, besok kuat insya Allah. Kita minum madu, besok kuat insya Allah. Enggak sekarangnya mungkin, besoknya kita kuat, sehat, alhamdulillah. Kita lagi sakit, kemudian minum obat, besok insya Allah sembuh. Gitu. Tapi kalau orang sakit nggak minum obat, bagaimana mau sembuh? Ada jalannya. Begitu juga nih kita mau bertakwa, jalankan janji. Wan yasiru fi hayatihim ala wifqil irsyadatil ilahiyah, dan mereka agar mampu berjalan dalam kehidupan mereka sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan petunjuk Allah. Itu banyak tuh manfaatnya ketika kita memenuhi janji. Berikutnya, kita mudah untuk melakukan ibadah, mudah. Tapi orang yang kalau sudah tidak menepati janji, susah untuk sholat, susah. Andaikan sholat enggak khusyuk, andaikan tuh dia ngeluarin zakat yang kotor, zakat yang rusak, andaikan dia melakukan ibadah penuh dengan malasnya. Sebabnya apa? Bisa jadi karena dia tidak menyalahi, dia tidak menjalankan janji dengan menyalahi janji yang ada. Waffaqanallahu ta'ala litakhalluqi bil khuluqil mardi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan nih untuk berakhlak dengan akhlak yang diridhai, dan di antara akhlak yang diridhai Allah menepati janji. Kesian ada murid bilang, "Guru, giliran saya datang guru nggak datang." Tega sampai ngomong kayak gitu. Lah guru datang mulu, ente nggak datang-datang. Andaikan tuh diceplosin nama guru, kan kesian ente. Masa giliran saya datang guru nggak datang? Saya udah nggak kerja guru, saya udah buru-buru ke majelis salim, guru nggak datang. Guru datang melulu, ente nggak datang, dan guru nggak ngomong kayak gitu. Tega ente ngomong kayak gitu. Tega. Otak ditaruh di mana? Kalau dalam bahasa Betawi, tuh otak ditaruh di dengkul atau di kepala? Sampai ngomong kayak gitu. Kemarin saya datang, guru nggak datang, la ilaha illallah. Lah guru datang mulu, ente nggak datang-datang. Guru nggak pernah ngomong kayak gitu. Guru datang duluan, sampai bahkan terkadang tuh guru yang gelar karpet. Ente kan cuma tinggal disuapin doang tentang keilmuan dari guru. Banyak tuh kita lihat di pedusunan atau bahkan di perkotaan atau mungkin di kita sendiri. Gurunya yang gelar karpet, gurunya yang ngebenerin mic dulu apa semuanya. Allah Akbar, nyiapin kopi, nyiapin teh dulu. Ente datang udah tinggal datang ngopi, ngeteh, udah tinggal enak apa semuanya. Karpet untuk udah dibersihin, kipas angin udah ada, AC udah ada. Sampai ngomong kayak begitu. Nyakitin. Seperti ada orang mengatakan, "Mana yang negara lakukan buat saya?" Ente udah melakukan apa buat negara? Apa yang engkau sudah lakukan buat negara? Sampai engkau meminta negara untuk melakukan sesuatu buat engkau. Apa yang sudah engkau lakukan buat negara? Apa yang sudah engkau lakukan buat guru engkau? Gitu. Guru tanpa dipinta udah mendoakan kalian semuanya. Baginda Rasulullah tanpa diminta udah mendoakan umatnya. Tapi kita kan boro-boro, belum tentu mendoakan. Belum tentu kita bahkan membaca ini dan itu, salawat, membaca zikir, tawasul dan sebagainya. Belum tentu. Wa ja'alana minal ladzina yastaqimuna 'ala manhaji Rasulillah sayyidin nabiyyi qaulan wa fi'lan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita
di antara orang-orang yang istiqamah menjalankan metode Rasulullah, metodenya Rasul. Jangan sampai kita keluar dari metode Rasulullah. Kita sekolah tapi keluar dari metode yang ada, ya nggak sekolah namanya. Kan dalam sekolah ada metode ini dan ini dan ini dan ini. Kemudian kita kuliah juga ini dan ini, sama di pesantren apalagi ada metode-metodenya. Kalau keluar dari metode berarti dia nggak santri, bukan jadi santri namanya. Sebagaimana umat baginda Rasulullah nggak mengikuti metodenya Rasulullah, nggak mengikuti aturan baginda Rasulullah, apakah dia disebut dengan seorang muslim? Gaulan wa fi'lan, perbuatan atau ucapan, perbuatan atau perbuatan, ucapan atau perbuatan. Apakah kita nih, ucapan kita sudah mendekati ucapan Rasulullah? Atau perbuatan kita sudah mendekati dengan perbuatan Rasulullah? Hisab diri kita. Hisab diri kita. Jangan sampai umur kita berlanjut panjang. Semakin umur berlanjut tetapi ucapan kita semakin kotor, perbuatan kita semakin jauh dari baginda Rasulullah. Itu merugi. Kalau sama saja kita, tahun kemarin dengan tahun sekarang, Ramadan kemarin dengan Ramadan sekarang, Syawal kemarin dengan Syawal sekarang, Dzulqa'dah kemarin dengan Dzulqa'dah sekarang, sama, minal khasirin, itu diantara orang yang merugi. Bagaimana kalau misalnya tahun sekarang lebih parah daripada tahun yang lalu? Minal mal'unin, diantara orang yang terlaknat, diantara orang yang terlaknat. Allah, dulu sih ngaji seminggu bisa 12 kali, sekarang 6 kali, laknat tuh. Dulu 12 kali, sekarang 6 kali, udah masuk minal mal'un. Dulu ngaji, Masya Allah, sehari bisa berkali-kali. Sekarang semakin tambah umurnya, malah cuma, ya Allah, mal'un itu. Seharusnya orang makin tua ngajinya makin banyak. Kenapa? Kan dia mendekati kuburan. Orang yang tua mendekati kuburan. Kebanyakan orang meninggal dunia tua atau muda? Tua. Kebanyakan, justru orang makin tua makin banyak ngaji. Makin banyak ngaji. Yang ngaji, yang muda lebih juga ngaji juga. Yang tua lebih ngaji. Bukan yang kayak gini nih, anak muda gira banget. Orang tua, ente ngaji yang benar. Gitu. Enggak seperti itu. Tetap anak muda juga kan kita nggak tahu kapan kita. Di end-nya kita nggak tahu. Ya, di end-nya kita nggak tahu kapan. Tamatnya kehidupan kita nggak tahu. Yang tua meninggal, yang muda meninggal. Jadi tuh berarti bagaimana dong? Yang tua meninggal, yang muda meninggal. Berarti yang tua ngaji, yang muda juga ngaji. Karena kita nggak tahu kapan batasan akhir kita. Karena ada di batas kota ini, Masya Allah. Di batas kota ini, terserah mau di Teluk Bayur kayak, di mana, di Kebayoran, di mana, di batas kota ini. Seperti kita kan di akhir, ya Allah, kita ngantar anak kita, misalnya kemana? Anak kita mau pesantren, mau kuliah, atau mau belajar di dalam negeri atau di luar negeri. Contohnya di mana? Di Yaman misalnya, di Hadramaut. Ya Allah, di batas kota ini, ya Allah, nah, sampai sini dulu ya nak, kita bakal berjumpa. Masya Allah. Itu kita bakal berjumpa, hati kita melorot, hati kita nangis, ya Allah. Andaikan tuh kita mau ambil tuh air mata kita berember-ember. Bagaimana kalau kita meninggal, yang nggak balik lagi? Meninggal nggak balik lagi. Ketika kita masih bakal berjumpa dengan anak kita, Masya Allah, mau berangkat jauh, nangis kita. Atau tempo-tempo dulu orang berangkat haji, yang berangkat haji satu orang yang nganterin satu kampung untuk berangkat haji, nangis sampai tetangga nangis semuanya, padahal cuma berpisah 40 hari, cuma 40 hari doang, tangisannya banyak, isak tangisnya luar biasa. Ini bagaimana mau meninggal, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak nangis? Kenapa kita masih gampangin janji, sementara kita nggak tahu batas akhiran kita? Rahasia. Maksudnya apa? Allah kasih rahasia kita kapan meninggal. Jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai menyalahi janji. Itu akhlak. Allahumma tsabbit wa wafiq. Ya Allah, kuatkan. Wafiq, berikanlah taufik kami Allah. Wa aslih, berikanlah kemaslahatan, kebaikan, sulh, kebaikan. Makanya kalau ada namanya sulhul majami,
itu kebaikan menyeluruh. Majami dari jamak, majma' perkumpulan, majami banyak-banyak perkumpulan, perkumpulan A, B, C, D, semuanya jadi baik semuanya. Dengan kata-kata sulhul majami'. Contoh. Wa tawallal muslimina war'ahum ya Allah. Berikanlah kaum muslimin ya Allah keagungan, kekuatan, war'ahum, jaga mereka. Wadfa'il afati anhum ya Allah, tolak berbagai macam musibah dari mereka ya Allah. Doa. Dengan kita mendoakan mereka kaum muslimin, berarti kita sudah mendoakan kita. Itu udah pasti. Ketika kita bisa menjaga anak orang, nanti anak kita di mana saja berada, mereka bakal dijaga. Kita melakukan kebaikan kepada siapa saja yang ada di hadapan kita, ketika keluarga kita berada di hadapan mereka bakal dijaga. Itu penting. Kita melakukan kebaikan di sini, keluarga kita yang di sana bakal dijaga. Kita menjaga janji di sini. Keluarga kita yang di sana itu bakal orang-orang memenuhi janji gitu kepada keluarga-keluarga kita yang di sana. Karena di sini dan di sana ada hubungan. Di sana dan di sini. Hubungannya besar. Hubungan sebab akibat, kausalita. Kita di dunia, kita melakukan kebaikan, orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia, guru-guru kita yang udah meninggal dunia, kaum muslimin yang dan mereka yang kita kenal maupun yang tidak kenal, itu mendapatkan kebaikan. Tapi kalau misalnya kaum muslimin di dunia udah lacur, berbuat maksiat, enggak mau menjalankan janji, kebahagiaan juga mereka kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Kasihan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah, wahai Zat yang sebaik-baik memberikan kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ya Allah. Curahkan kasih sayang kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Wa ala alihi, kepada keluarganya ya Allah. Wa sahbihi, kepada sahabatnya, wa tabi'in, dan kepada mereka orang yang mengikuti. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan mereka, pecinta Rasulullah, masuk dalam kalangan keluarga para sahabat, pecinta-pecintanya mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita enggak bisa jadi sahabatnya Rasulullah karena memang kita hidup setelah zamannya mereka gitu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Ingat, bukan milik kita. Jadi kalau kita tidak dipuji enggak ada masalah. Emang karena kita tidak berhak untuk dipuji. Kita kalau dimarahin orang, alhamdulillah. Kita dijelekin orang, enggak ada masalah. Kenapa? Karena memang kita udah jelek. Akhlak kita jelek, tingkah laku, budi jelek. Kenapa harus kita marah kalau dijelek-jelekin orang? Ente jelek akhlak ente, jangan balas, udah cukup. Iya benar, alhamdulillah, jazakumullah khair. Emang kita buruk, alhamdulillah, iya makasih, untung ente nasihatin anak. Jadi nasihat itu ada yang lembut, ada yang memang pahit. Kebanyakan orang kalau misalnya yang lembut doang diterima, yang pahit nggak mau diterima. Bisa jadi itu yang pahit-pahit itu obat. Iya. Apa obat pahit? Wali, apa namanya? Antawali. Atau botol, bolong, itu dia. Itu yang pahit-pahit. Seperti ada orang nanam pare 1 hektar semuanya pahit. Nanam pare 1 hektar semuanya pahit, tapi kan buat obat ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Bismillah. Gitu. Kelihatan si pahit, misalnya ada orang jelekin kita, ada orang ngomelin kita, itu ngingetin buat kita. Kita terkadang udah mau marah aja sih dijelekin orang. Kita terkadang mau marah aja dinasihatin orang. Padahal di antara nasihat itu bisa jadi nasihat yang sangat-sangat istimewa di mana kita diomelin orang. Bisa jadi. Dan itu kan memang Allah udah setuju. Orang ngomelin kita Allah setuju dan Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, orang nggak bakal ngomelin kita. Berarti udah diizinkan oleh Allah. Udah kalau begitu jadi alhamdulillah. Kenapa ente tertawa dan tersenyum? Iya, anak habis dijelekin orang. Kenapa ente enak banget nih, masya Allah, sedekah sana dan sini. Iya, alhamdulillah, anak dijelek-jelekin orang di postingan, di DP
orang tuh jelekin saya, ada di ini dan itu di media sosial orang jelekin saya sedekah alhamdulillah, untung alhamdulillah. Kenapa? Dia bakal memberikan pahala buat saya nanti di hari kiamat. Tuh lihat. Berpikirlah positif. Maka hidup perlu penuh dengan kepositifan. Tapi kalau kita sudah mempunyai pikiran negatif, akhirnya kehidupan kita penuh dengan negatif. Kalau kita udah puncai rasa buruk sangka kepada orang, udah akhirnya buruk sangka terus. Gitu. Karena segala sesuatu itu berkelanjutan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah al-Qubul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamun tamama ala man yaji imama ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن صلى لم ربي عليه عد الحب وآله والصبي عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم.